akan keluar gini kan darah misi ada gitu. Dari jam 1 Dari jam 1 dah benar dah dari jam 1 tuh. Oh ya niki Bu kira-kira bersalinnya niki malih kurang lebih lagi seminggu Bu nih harusnya niki, tapi nih malah pasti akan melakukan pemeriksaan Bu nih. Niki untuk data-datanya pun lengkap yang di buku, nanti dia ambil dari sini ya datanya. Niki hamil kedua Bu nih. Iya benar. Oke. Kita makin Ibu ganti dengan bajunya Ibu nih. Dia akan mempersiapkan diri. Iya. Ganti dulu pakai ini Bu nih. Silakan kamar mandinya di sini. Mungkin di ukur rumah berat badan Bu nih, naik Bu pelan-pelan nih. Berat Ibu 68. Mungkin ukur tinggi badan Ibu bikin Bu. Hadap sini Bu ya. Ke samping itu. Tinggi Ibu 163 Bu nih. Ya, mungkin Ibu silakan tiduran di yang baik dulu nih. Pelan-pelan Ibu. Pelan-pelan Bu nih. Kakinya dilurusin dulu. Ya. Mungkin dia ukur dulu tekan barangnya, suhunya Bu nih. Pertama dia ukur suhunya Bu nih. Permisi Bu. Tekanan darah Ibu normalnya 120/80. Suhunya normal juga Bu nih 36,7. Jadi dia langsung mati. Ini normal 88 kali per menit dan pernapasan juga normal 25 kali per menit Bu nih. Nanti dia akan lakukan pemeriksaan pada badan Ibu nih. Ini perlu dia pakai insulinnya dulu nih. Mungkin dia akan lakukan pemeriksaan pada badan Ibu nih. Dia mulai dari kepala Bu nih. Permisi Bu. Pada kepala wajahnya Ibu tidak ada kelainan Bu, tidak ada udin gitu. Permisi Bu, dia lihat matanya. Matanya Ibu sekarang putih, penyudifannya merah muda. Ibu ada gula kan? Kita lihat. Batuk juga enggak? Batuk enggak. Maksudnya periksa di badannya Ibu nih. Tidak ada pembengkakan kelenjar limfe dan pelebaran vena jugularis nih Bu nih. Jadi normal itu. Kemudian dia periksa di payudaranya Bu nih. Permisi Bu. Pada payudaranya Ibu tampak simetris. Kemudian puting susunya menonjol, sudah ada pengeluaran kolostrum. Kemudian coba tangannya dinaikin keduanya Bu nih.
tidak ada pembengkakan Bu normal. Mungkin dia akan lakukan pemeriksaan pada perut ibu permisi Bu, yang turunin dulu besar perut ibu sesuai dengan usia kehamilan Bu mungkin dia mau periksa dulu perut ibu permisi Bu. TFU nya setengah pusat PX. Diukur dari MACD-nya 32. Makin tekuk kakinya Bu permisi Bu pada bagian atas perut ibu teraba bulat dan tidak melenting. Kemudian pada sisi kanan perut ibu teraba dataran memanjang dan ada tahanan. Kemudian pada sisi kiri perut ibu teraba bagian kecil-kecil janin. Kemudian pada bagian bawah perut ibu teraba bulat, keras dan tidak dapat digoyangkan. Mungkin dilurusin kakinya Bu. Ini sih Bu tangan pemeriksa membentuk sudut divergen. Baik Bu, sekarang dia akan lanjutkan dengan pemeriksaan pada tangannya Bu tangan sama kakinya. Di sini dia lihat tangannya. Tangan simetris, kuku jari kemerahan merah muda, tidak ada udin. Pada kakinya permisi Bu lihat kakinya. Pada kaki tidak ada udin, kaki simetris, lalu warna kuku kaki merah muda. Mungkin dia akan lakukan pemeriksaan dalam Bu sebelumnya ibu tekuk dulu kakinya sekarang. Permisi Bu tolong diangkat kakinya, pantatnya Bu. Udah lebih sekali Bu lebih sekali diangkat Bu. Ya udah. Permisi Bu, yang bersihin dulu Bu Permisi Bu. Pada vulva dan vagina tampak terdapat pengeluaran darah lendir bercampur darah. Kemudian pada vulva tidak ada infeksi, kemudian pada vagina tidak ada skibalan, tidak ada tumor. Mungkin dia akan lakukan pemeriksaan dalam Bu masukkan 2 jari tangan saya. Berisi Bu tarik nafasnya Bu. Pada porsi ini porsi lunak, kemudian dilatasinya 6 cm, selaput ketubannya utuh, presentasi kepala, denominator ubun-ubun kecil, posisinya kanan depan, molasenya 0, penurunan HO3 stasiun 0, tidak teraba bagian kecil janin dan tali pusat. Kemudian pada anusnya tidak ada hemoroid. Sudah Bu kita rapikan dulu. Diangkat Bu. Sekarang kakinya bisa dilurusin Bu Saya sudah selesai melakukan pemeriksaan, mungkin Ibu bisa pindah ke ruang persalinan Bu
melakukan pemantauan menggunakan kartograf. Di sini identitasnya Ibu DN, umurnya 26 tahun, G2P1 A0, tanggal 13. Kemudian di sini yang dipantau adalah denyut jantung janin, air ketubannya, penyusupan, kemudian memantau pembukaan dan penurunan, kemudian diisi jamnya, kemudian juga dipantau kontraksinya, kemudian nadi, tekanan darah, dan suhunya juga dipantau, serta pemberian makan minum dan kencingnya. Aduh ibu sakit terus saya bu. Ini sebentar Bu, ini coba Tiang lihat Bu, sepertinya ini udah ada tanda-tanda akan bersalin Bu, Tiang siapin alatnya dulu sebentar Bu. Setelah mempersiapkan alat, menggunakan APD, kemudian mencuci tangan, kemudian setelah mencuci tangan menggunakan sarung tangan dan persiapkan oksi. Kemudian menggunakan sarung tangan lagi. Aduh bu sakit perut Tiang bu. Baik Bu, sekarang Tiang akan mempersiapkan alatnya di gunungnya Bu. Nanti Tiang akan lihat di pemeriksaan lawannya. Permisi Bu, Tiang akan lakukan pemeriksaan pada pagi ini Bu. Tiang bersihin dulu Bu, permisi Bu. Kemudian pada pulsa tampak pengeluaran darah dan bercampur darah dan sudah ada tanda-tanda akan ada persalinan. Bu, sekarang dia akan lakukan pemeriksaan dalam Bu. Tarik nafasnya Bu. Tarik nafas. Ya. Pada pemeriksaan dalam, porsio sudah tidak teraba. Kemudian pembukaan lengkap, efisiemen 100, ketuban utuh, presentasi kepala denominator, ubun-ubun kecil kanan depan, molase 0, penurunan lihat 13, stasional bagian kecil dan tali pusat tidak teraba. Ibu karena niki ketubannya masih utuh, di sini kita akan melakukan tindakan untuk membuka ketubannya biar air ketubannya keluar. Bu, ada sakit perut Ibu? Sudah mulai berkurang ibu. Sudah mulai berkurang ya. Yang tore Bu ya Bu, di sini ketubannya udah keluar Bu warnanya jernih normal, kira-kira ini sekitar
keluarnya sekitar kurang lebih 300 cc Bu. Kemudian sarung tangan dilepaskan dan dimasukkan dalam larutan klorin. Kemudian dibuang ke tong sampah infeksius. Kemudian dilanjutkan dengan mencuci tangan. Baik Bu, sekarang dia akan memeriksa bibir jantung bayinya Ibu nih. Yang sekali permisi Bu. Bu, yang pinjam tangannya Bu nih. Baik Bu, ini jantung bayi Ibu normalnya 140 kali per menit. Baik Ibu, di sini karena Ibu sudah ada tanda-tanda persalinan, pembukaannya juga sudah lengkap. Saya di sini akan membantu Ibu dalam ruang persalinan Bu nih. Nanti Ibu silakan atur posisinya Ibu senyaman mungkin Bu nih. Dalam proses persalinan Bapak di sini bisa membantu Ibunya mengatur posisi Ibu senyaman mungkin, dan juga bisa bantu Ibunya buat ngasih minumnya Pak nih. Iya Bu. Nanti Ibu kalau misalnya ada sakit perut yang keras, baru Ibu ngedan Ibunya, nanti tarik kedua pahanya Ibu, kedua kakinya Ibu, biar pahanya sampai nyentuh di perutnya Ibu nih. Nanti dia bantu di sini Bu nih. Berarti saya boleh bantu juga Bu ya? Ya bisa Bapak nih. Ya, nanti boleh minum Bu. Boleh. Kapan saya boleh minum? Di sela-sela kontraksi Pak nih. Kalau Ibunya sudah hilang sakit perutnya, silakan Bapak kasih minumnya. Oh iya Bu Bidan nggih. Sekarang dia akan pasang handuknya Bu nih. Iya Bu Bidan. Bu, sekarang dia pasang handuknya kain di bawah pantatnya Ibu nih. Nggih. Tolong diangkat sedikit pantatnya Bu nih. Nggih Bu Bidan. Sudah Bu nih. Nggih. Kemudian menggunakan sarung tangan. Kemudian membuka parkuset dan menggunakan sarung tangan. Kemudian apabila kepala bayi sudah terlihat sekitar 5-6 cm, tangan kiri berada di atas untuk mempertahankan kepala bayi agar tetap bersupesi, dan tangan kanan melakukan penahan dari bawah menggunakan kain. Ibu kalau misalnya Ibu ada sakit perut, silahkan Ibu mengedan Bu nih dengan Bu posisi Bidan. yang tadi saya jelaskan. Sekarang sudah sakit, boleh saya ngedan Bu Bidan? Iya Bu, silahkan mengedan Bu. Pelan-pelan Bu nih. Tahan ya. Terus Bu, tarik nafas, keluarin lagi Bu. Ya. Setelah kepala bayi keluar, lakukan pengecekan pada leher bayi untuk memastikan tidak ada belitan tali pusat. Setelah melakukan pemeriksaan belitan tali pusat, menunggu putaran paksi luar. Kemudian tangan pemeriksa biparietal. Lakukan cunam ke bawah untuk melahirkan bahu depan dan cunam ke atas untuk melahirkan bahu bawah. Kemudian tangan kanan berada di kepala, melakukan sanga susun. Dan melahirkan bayi. Bayi Bu nih, di sini bayinya sehat Bu nih, warna kulitnya kemerahan, kulitnya kuat, geraknya aktif dan besar sesuai dengan usia kehamilannya Ibu nih. Yang bungkus dulu biar hangat bayinya Ibu nih, biar nggak kedinginan. Sekarang dia akan lakukan pemeriksaan pada perutnya Ibu untuk memastikan ada janin keduanya atau tidak Bu nih. Itu yang rasa di sini tidak ada janin kedua Ibu, jadi sekarang saya akan melakukan penyuntikan oksitosin Bu nih. Bu, yang akan melakukan penyuntikan Bu nih. Penyuntikan dilakukan sepertiga paha anterolateral. Ya sudah Bu nih.
sekarang kayak keringin bayinya ibu rumahnya biar lebih nyaman. Kan kemudian ganti handuknya dengan handuk yang kering yang lainnya ya. Kakak bisa dibantu? Ye. Kemudian melakukan penjepit dan pemotongan tali pusat. Yang pertama dari 3 cm dari perut bayi dilakukan klem pertama. Kemudian diurut sekitar 5 cm ke arah perut ibu. Kemudian lakukan klem kedua. Kemudian lakukan pemotongan tali pusat. Kemudian posisikan bayi tengkurap di perut ibu untuk melakukan IMD pada bayi. Dan handuknya dibuka agar tubuh bayi dan perut ibu bersentuhan. Kemudian pasangkan topi untuk menjaga agar suhu bayi tetap hangat. Kemudian klem dipindahkan sekitar 5 cm dari vulva ibu. Kemudian tangan kiri meriksa kontraksi pada perut ibu. Apabila ada kontraksi, lakukan penegangan, tangan kanan melakukan penegangan tali pusat. Ibu kalau ada sakit perut, tarik nafas bunyi. Kalau tegang perutnya, tarik nafas bunyi. Angke ampun sakit Bu Bidan. Tarik nafas ibu. Tangan kiri bentuk posisi dorsokranioal dan tangan kanan melakukan PTT. Apabila tali plasenta sudah terlihat, kedua tangan melakukan putaran, kemudian lahirkan plasenta. Kemudian lakukan pembersihan pada plasenta dan memastikan kelengkapan plasenta. Di sini plasenta lahir lengkap. Kemudian masukkan plasenta ke dalam kendi yang sudah dipersiapkan. Kemudian lakukan evaluasi pada perut ibu, memastikan ada kontraksi dan juga mengevaluasi pendarahan. Yang bersihin Bu nih. Di sini tampak tidak ada sisa-sisa plasenta dan pendarahan masih aktif. Kemudian terdapat laserasi pada mukosa vagina dan kulit perineum sehingga karena grade 1 maka tidak akan dilakukan penjahitan perineum. Kemudian sarung tangan dicelupkan ke dalam larutan taurin, dilanjutkan dengan air BTT dan dikeringkan dengan tisu. Kemudian buang tisu ke dalam sampai habis. Ibu sekarang saya periksa kontraksi sama kandung kemihnya Bu nih. Ya Bu, di sini kontraksinya bagus, kandung kemihnya ibu juga tidak penuh Bu nih. Ibu dilihat dari jumlah pendarahan yang keluar ini, yang kita di sini kira-kira sekitar kurang lebih sekitar 300 cc. Jadi di sini tidak ada tanda-tanda pendarahannya. Saya di sini juga kontraksi perutnya ibu bagus, tapi tetap dilakukan masasenya. Bapak bisa membantu Pak, begini caranya Pak. Gimana caranya Bu Bidan? Tangannya di sini di putar-putar seperti ini. Oh, putar-putar seperti ya, ini. seperti itu Pak ya. Oh, nggih, Biar Bu tetap ada Bidan. kontraksi ya Pak ya. Nggih. Nah, itu sekarang saya akan lakukan pemeriksaan TTC ini Bu ya, tekan darah, suhu dan nadinya itu ya.
Dia ukur suhunya ibu dulu, saya dibantu Pak nih. Ye. Iki dijepit Bu nge. Iya, dijepitnya. Ya, sudah itu. Ya, ibu tekan darahnya ibu normal di sini ibu nih 110 per 70 kali per menit. Ibu niki sudah bunyi Bu. Oh ya, ini bentar. Gitu. Ya, tekan darah, suhunya ibu juga normal ya, 36,8 derajat Celcius. Jangan buru nanti. Permisi Bu, yang pinjam tangannya. Ya, nadi ibu juga normal di sini ya, 80 kali per menit, dan pernapasan ibu juga saya lihat normal 25 kali per menit. Permisi Bu, yang lihat bayinya dulunya. Mengevaluasi pernapasan bayi di sini, bayi bernapas mengevaluasi nafas bayi di sini, nafas bayi normal 45 kali per menit. Kemudian merapikan alat-alat. Kemudian kain dibuang. Bu, diangkat pantat ibunya. Dibuang ke dalam sampah infeksius. Kemudian bersihkan badan ibu dengan cairan DDT. Bu, yang bersihin badan ibu nih. Ibu. Kemudian mengganti pakaian ibu dengan pakaian baru. Bu, yang buka ini kamunya nih. Ye. Yang ganti kamunya karena saya pakai pakaian dalam. Bapak bisa dibantu Pak nih. Ye. Ya Pak, yang dibantu Pak nih. Ye. Kemudian pakaikan pakaian dalam dan pembantu. Bu, bisa diangkat pantatnya Bu. Ini gunakan pakaian dalam. Sini. Sini tempel. Udah selesai Bu nih. Sekarang ibu bisa kasih adiknya ngasih dulu Bu nih. Iya, Bu. Sambil Yendi, bapaknya bisa bantu ibunya, mau kasih minum juga boleh. Ye. Pak nih. Ye. Tiang rapiin alat-alatnya dulu nih. Ye Bu Bidan. Kemudian lakukan dekontaminasi tempat tidur dengan cairan klorin. Terus ibunya saya bersihin tempat tidurnya. Ye Bu Bidan. Kemudian sarung tangan lakukan dekontaminasi, dimasukkan dalam larutan klorin. Kemudian dibuang ke tempat sampah infeksius. Kemudian lakukan cuci tangan. Lakukan pemeriksaan PPV karena suhu bayi diukur. Suhu bayi normal 36,8. Dilanjutkan dengan pemeriksaan pernapasan dan nadi bayi. Pernapasan dan nadi bayi normal, yaitu pernapasannya 45 kali per menit dan nadinya 120 kali per menit. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan berat badan. Adik, ditimbang dulu ya. Ditimbang ya. Timbang berat badannya.
3,4. Ya, diukur panjang badannya. Panjang bayinya 50 cm. Kemudian diukur. Kemudian diukur lingkar kepala. Lingkar kepalanya 33, kemudian diukur lingkar dadanya. Lingkar dadanya 33, kemudian diukur lingkar lengannya. Lingkar lengannya 11. Kemudian melakukan pemeriksaan fisik. Pertama-tama periksa pada kepala bayi. Pada kepala, bentuk kepala simetris, kemudian tidak ada caput scadenum dan tidak ada sefal hematum. Kemudian pada wajahnya normal, tidak ada kelainan dan tidak ada pembengkakan. Kemudian pada ubun dan tidak ada kelainan kongenital. Kemudian dilanjutkan pada pemeriksaan mata. Bentuk matanya normal, simetris, konjungtivanya merah muda, tidak ada udim, kemudian sklera putih, kelainan kongenital tidak ada seperti katarak, tidak ada, kemudian tidak ada nanah. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan pada hidungnya. Pada hidung tidak ada penapasan cuping hidung, pengeluaran pada hidung tidak ada, kemudian tidak ada kelainan kongenital. Dilanjutkan pada mulut, mukosa mulutnya lembab, kemudian pada lidahnya bersih, kemudian gigi tidak ada gigi pada neonatal, kemudian tidak ada kelainan neonatal. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan telinga. Pada telinga tidak ada keluaran cairan dan tidak ada pembengkakan dan telinga simetris. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan pada leher. Pada leher tidak ada pembesaran kelenjar limfe, tidak ada pembesaran kelenjar tiroid dan bendungan vena jugularis. Kemudian pada klavikula tidak ada patahan. Kemudian pada dada dan axilla, yang pertama pada dada dengarkan suara nafasnya. Pernafasan bayi normal, tidak ada retraksi. Kemudian pada payudaranya tidak ada pengeluaran, tidak ada, kemudian di sini tidak ada pembesaran kelenjar limfe pada aksila dan tidak ada kelainan. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan pada perut bayi. Bentuk perut normal, kemudian tali pusat masih bersih dan segar, kelainan tidak ada, dan tidak ada pendarahan pada tali pusat. Dilanjutkan dengan pemeriksaan anus dan genitalia. Di sini karena bayinya laki-laki, maka saya akan melakukan pemeriksaan untuk bayi laki-laki. Nah, pada skrotumnya, teraba testis sudah masuk dalam skrotum. Kemudian
terdapat lubang uretra. Kemudian warnanya juga normal. Dilanjutkan dengan pemeriksaan pada lubang anus. Di sini terlihat ada lubang anus. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan pada ekstremitas bayi. Pada tangan, kedua tangan tampak simetris. Kemudian tidak terdapat sindaktili dan polindaktili. Kemudian kuku jarinya merah muda, normal, dan tidak ada odem. Kemudian dilanjutkan pada kaki. Pada kaki, kedua kaki tampak simetris, tidak ada odem. Kemudian pada jari kukunya merah muda, normal. Kemudian lakukan pemeriksaan apakah ada patah tulang atau tidak pada kaki bayi. Kok ya, kalau tidak ada bunyi artinya tidak ada patah tulang pada kaki bayi. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan pada punggung bayi. Pada punggung bayi tampak normal, tidak ada spina bifida. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan refleks pada bayi. Sebelum melakukan pemeriksaan refleks, jaga kehangatan bayi dengan tetap memakaikan bayi pakaian. Yang pertama, refleks glabella. Lakukan sentuh pada dahi. Apabila bayi berkedip, maka refleks glabella normal. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan refleks moro dengan melakukan penepukan. Apabila bayi berkedip, maka refleks normal. Kemudian dilanjutkan dengan refleks tonic neck dengan cara memutar kepala bayi 90 derajat. Apabila kepala bayi kembali, maka refleks tonic neck normal. Kemudian dilanjutkan dengan refleks routing dengan cara menyentuh pipi bayi seperti ini. Apabila tangan dicari oleh bayi, maka refleks routingnya normal. Kemudian untuk refleks sucking dan swallowing tadi bayi sudah dapat menyusui. Kemudian dilanjutkan dengan refleks grab, di mana dilakukan dengan meletakkan tangan pada jari pada tangan bayi. Apabila digenggam, maka refleks normal. Kemudian dilanjutkan dengan refleks Babinski, yaitu pada kaki, dengan menggoreskan kaki pada telapak kaki bayi. Apabila kaki bayi menekuk, maka refleks normal. Kemudian dilanjutkan dengan refleks garam dengan cara menggosok punggung bayi. Punggung bayi tampak menggerut. Kemudian dilanjutkan dengan refleks stepping dengan cara lirikan bayi. Apabila bayi terasa seperti ingin berjalan, maka refleks normal. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan perawatan tali pusat. Pertama, tali pusat dibersihkan. Kemudian dibungkus dengan kain. Kemudian dilanjutkan dengan mengganti pakaian bayi.
kemudian mengoleskan salep mata pada mata bayi. Kemudian menyuntikkan vitamin K. Vitamin K disuntikkan pada sepertiga anterolateral paha kiri bayi. Kemudian setelah 1 jam lakukan suntikan pada suntikan HB0. Kemudian HB0 disuntikan pada paha kanan bayi. Sudah. Ibu, Oke, tapi keadaannya makin Bu. bagus Ibu. Niki baru Iya. selesai menyusui. Lancar Bu nyusuinnya. Mau keluar. Ya, mungkin dia akan lakukan pemeriksaan tekanan darah Ibu dan juga pemeriksa pendarahan Ibu. Sebelumnya sekali tidurnya di bayinya Bu biar jatuh nanti. Bu tidurnya di sini. Pelan-pelan Ibu. Baik, silakan pemeriksaan darahnya dulu Bu. Udah makan Bu? Sudah, tadi sudah disuapin. Udah tuh. Sama suaminya. Udah dapat kencing Bu? Burung pengen kencing. Masih sakit ya rasanya? Enggak sih, belum ada keinginan untuk kencing. Kan darahnya normalnya 110/60 ya. Jadi apa lagi Bu? Masih dulu tangannya. Nadinya normal Bu ya, 80 kali per menit ya. Nafasnya juga normal 25 kali per menit ya. Masih Bu, layanan suhunya. Suhu Ibu juga normalnya 36,5 ya. Ya mungkin dia periksa di perutnya Bu ya. Permisi Bu ya. Sakit Bu? Nyeri sedikit. Agak nyeri ya? Iya. Tapi keras rasanya karena terus dimasak sama suami. Bagus nih kan terus dimasas Bu ya. Niki tinggi fundusnya udah di bawah 2 jari di bawah pusat, itu masih normal artinya Bu ya. Terus kandung kemihnya ini tidak penuh juga Bu ya, jadi nggak masih normal ya. Mungkin dia akan lakukan pemeriksaan pada kenalan ya. Silakan Ibu, kakinya ditekuk ibunya tuh bantu. Masih Bu ya.
ibunya diangkat sedikit Bu. Satu sekali Bu. Diangkatnya. Iya. Teman-teman. Dia bersihin limunnya. Permisi Bu. Dia lihat di pemanduknya. Pemanduknya tidak terlalu bening Bu ya. Kita bersihin. Jadi tadi kan tidak jahit Bu ya karena luka robekannya cuma sampai luka sakinan itu tidak perlu Ya dijahit. mungkin karena anak kedua Bu. Ya, jadi lebih lancar Bu ya. Mungkin jadi lukanya nggak terlalu gini, nggak terlalu kotor, bersih ya. Jadi tidak masalah masih normal ya. Masih Bu ya, diangkat Bu. Ya, dah. Bentuk dulu kakinya Bu ya. Baik Bu, yang sudah selesai melakukan pemeriksaan Bu nih. Untuk ini hasilnya semua masih dalam batas normal. Yang mana kalau misalnya ada keluhan hati, Ibu bisa penelitian di ruang jalan ya Bu nih. Tetap gini cuma Bu, makan minumnya banyak Bu nih biar lancar asinya. Terus tetap kasih anaknya asi. Walaupun dikasih susu formula nih. Pun kita permisi Bu. Iya, sama Ibu. Kemudian kita mendokumentasikan hasil tindakan dalam catatan perkembangan. Kemudian pada buku KIA Ibu serta melengkapi akte kelahiran bayi dan melengkapi lembar balik kartu prav.